Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wa salamun ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atil hasanah tamhuha. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minas sayyidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Tuan Guru kita, Muallim kita, pimpinan Taman Pembacaan Al-Quran Al-Ihsan, Al-Ustadz Muhammad Sukri, beserta seluruh keluarga yang hadir dalam kesempatan ini. Begitu juga para muallim dan muallimah, guru-guru kita yang turut hadir, dan tak lupa anak-anak kami seluruhnya yang hadir untuk mengikuti pelatihan fardu kifayah, ya, fardu kifayah dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang senantiasa tetap melimpahkan serta mencurahkan berbagai macam nikmat, sampai-sampai begitu banyaknya nikmatnya telah diberikan oleh Allah, kita tak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat itu. Cuman hanya satu yang diinginkan oleh Allah, fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Jika kamu mengingat aku, maka aku akan mengingat kamu. Dan jika kamu, hendaklah kamu mensyukuri nikmatku, tapi jangan kamu kufuri. Di ayat lain, la in syakartum la azidannakum. Kita dituntut oleh Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Sekurang-kurangnya dalam konteks mensyukuri nikmat itu, yang paling kecil adalah mari sama kita basahi kalam lidah ini dengan mengucapkan kalimah hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan sebuah keberkahan, rahmat, taufik, hidayah dan hidayah serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada ruh junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kala nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kami yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk tema pokok kita tentang fardu kifayah, itu adalah memandikan. Ya, selain sholat, puasa, zakat sebagai kewajiban kita di hadapan Allah, itu adalah kewajiban kita pribadi masing-masing. Ketika kita sudah masuk akil baligh atau mukallaf, akan tetapi ada satu kewajiban yang kita dituntut untuk bersama mengerjakannya. Kewajiban yang kalau tidak kita kerjakan bersama, atau kemungkinan tidak dikerjakan oleh satu orang dari kelompok tersebut, maka satu kelompok itu atau satu mukim itu atau satu wilayah itu, mereka semua dalam kesempatan ini kita anggap yang satu ruangan ini adalah satu tim, satu kelompok. Lalu kemudian ada satu masalah fardu kifayah. Kalau tidak dikerjakan, satu orang tidak mengerjakan, maka yang semuanya ini kena beban dosa.
Akan tetapi kalau hanya satu orang saja yang mampu mengerjakan tersebut, maka yang semua ini terbebas dari dosa, selamat dia dari kewajiban. Nah, keuntungan orang yang mengerjakan itu pula, dia akan mendapatkan pahala setiap orang yang tak mampu mengerjakan. Jadi andai kata umpamanya dalam ruangan ini katakan ada 100 orang, hanya satu yang mampu mengerjakan sehingga kewajiban 99 tadi tidak mampu mengerjakan, maka pahala dari 99 tadi itu diberikan kepada satu orang. Tapi kalau ingin ikut serta juga mendapatkan pahala, maka harus semuanya ikut mengerjakan. Itulah yang dimaksud dengan fardu kifayah. Salah satu fardu kifayah itu adalah mengurus jenazah, mengurus mayit. Kenapa harus diurus? Jawabannya sederhana, karena si mayit tak mampu mengurus diri sendiri. Ya kan? Kalau ada orang mati sempat dia mengurus diri sendiri, udah jangan kamu mandikan aku mandi sendiri. Itu kan mayit namanya, makhluk hidup. Udah jangan kalau kapan-kapannya aku biar aku kapan sendiri. Itu kan mati dalam itu. Karena dia sudah tak bernyawa lagi, karena dia sudah tidak bisa bergerak lagi, karena dia sudah tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa berbuat apa-apa, maka kewajiban itu dipindahkan kepada orang yang masih hidup. Disebut namanya mengurus mayit, mengurus jenazah. Mungkin anak-anak kami seluruhnya sudah mempelajari tentang mengurus jenazah ini ada beberapa poin. Ya, terutama ada 4 hal yang wajib kita lakukan untuk menghadapi atau mengurusi mayit. Hal yang pertama dan yang paling utama yang harus kita lakukan adalah yang namanya memandikan. Makanya dalam mengurus mayit ini ada 4 M. M yang pertama memandikan. Setelah M yang pertama masuk M yang kedua, mengkafankan. Setelah mengkafankan, M yang ketiga mensolatkan. Setelah mensolatkan, M yang keempat mengkuburkan. Tapi tak langsung dikuburkan ini mayat. Harus bertahap dulu kita mengurusnya. Apa yang pertama tadi? Memandikan. Si mayit harus dimandikan. Kalau tidak, tak sah nanti dia disolatkan. Ya. Fungsi dari memandikan itu karena dia hendak disolatkan. Memang nanti ada beberapa jenis mayit tak boleh dia disolatkan. Salah satunya mayit yang mati dalam keadaan syahid fisabilillah, mati dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan jahat ya, jihad. Mati berperang, membela agama. Jadi mati dia tak perlu dia dimandikan, tapi wajib dikafankan lalu dikuburkan. Kenapa? Karena dia dalam keadaan bernajis, maka tak bisa disolatkan. Sebab dia belum dimandikan. Karena hilanglah mandi maka hilanglah kata solat dari seorang mayit yang kalau dia mati fisabilillah, mati jihad namanya. Dan itu barangkali satu gambaran. Sebelum kita melaksanakan pemandian, saya sudah bercerita dengan tuan guru kita, dan tuan guru kita ini bertanya, apakah langsung praktek? Jangan dulu. Nah, kalau tidak praktek, pertemuan akan datang. Kenapa? Karena dalam memandikan itu ada beberapa hal yang paling wajib kita perhatikan. Ya, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan. Baik mayit yang mau dimandikan, baik orang yang mau memandikan. Itu dulu. Jadi ada 2 aspek yang harus kita perhatikan. Kita ambil dulu aspek mayit yang dimandikan. Mayit yang dimandikan itu pertama pastikan mayit itu memang Islam. Ya, pastikan dia Islam. Kalau ada orang yang meninggal di tengah-tengah masyarakat kita, kalau kita tahu dia sudah Islam, ya tak perlu lagi dipertanyakan. Ini kalau dia mati ini Islam tidak? Ya begitu. Salam nama misi Soleh. Apalagi kalau kepanjangan yang Muhammad Soleh Abdullah, udah pasti dah namanya Islam. Tapi kalau namanya si John Neh,
yang John Neff, mana ada nama Islam begitu? Aduh, kalau Ridho Islam, nah, Salang Sidogol Islam. Siapa Sidogol itu? Nama saya, nama panggilan saya, nama aslinya Zainal Sinambela, panggilan saya ini Dogol. Nah, biar tahu dulu. Nanti kalau jalan-jalan kalian nanti ke Sejengki mencari nama Ustaz Zainal tak dapat. Mana Ustaz Dogol tuh, langsung ketemu. Gitu. Karena itu nama dari kecil saya dipanggil orang. Pastikan dulu mayit yang kita mandikan ini adalah orang Islam. Itu yang pertama. Ustaz, mayit ini sudah Islam. Pasti, kami bertanggung jawab. Oke. Yang kedua, pastikan mayit ini tidak dalam keadaan mati syahid. Mati jihad fisabilillah. Kenapa? Kalau dia mati jihad fisabilillah tak wajib dimandikan dan tak boleh dimandikan. Biarlah darahnya itu nanti menjadi saksi dia di hadapan Allah berkat dia yang mati tadi. Maka langsunglah dikafankan, langsunglah disolatkan. Gugurlah dua, hilanglah dua, tapi wajib ada dua bagi orang mati syahid fisabilillah. Syahid itu ada 5. Yang paling utama namanya syahid membela, memperjuangkan agama. Hifzuddin, dipeliharanya agamanya, dijagonya agamanya, diselamatkannya agamanya. Bakal lain dia gara-gara membela agamanya, mati syahid. Kalau mati, kalau hidup, alhamdulillah. Ada juga mati syahid yang kedua, hifzul mal, membela agamanya. Contoh kalau begal dia, bagi dia bakal itu, tapi bukan maksiat ya, bukan pacaran. Ini tidak pacaran berbonceng di begal orang. Nama Ustaz dia itu mati kalau begal dan mati syahid, bukan. Itu namanya mati sakit. Ini bagi dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bagi dia. Di tengah jalan dicegat. Kebetulan sedikit-sedikit ada ilmu bela diri yang dipelajari dari Ustaz Muhammad Syukri, puncak silat bawang. Tepang ke tepung, ketepang ke tepung. Kawan pakai parang atau pakai sabit, dia pakai tangan. Airnya kono mutilasi, hilang kepala, kaki tangan berpisah. Mati. Apa sebabnya dia mati? Mempertahankan hartonya. Di situ juga hifzul nafsi dan hifzul mali, mempertahankan hartanya dan mempertahankan dirinya. Jangan kita ikuti undang-undang polisi ya. Kalau polisi awak menyerahkan diri awak yang merampok tak bunuh pula kalau penjara, itu terserah seorang itu. Tapi yang pastinya dalam agama wajib kita membela diri kita, menyelamatkan diri kita dan harta kita. Mati syahid. Kemudian menjaga kehormatan keluarga kita, dicaci maki orang keluarga awak, naik cacing gang awak, awak putus dia, tak tolong awak boleh mati. Itu juga mati syahid. Ya. Tapi kalau memang jelas pula ini tidak, gara-gara bahasa ejean pula bakal lain mati, itu bukan mati syahid, mati sakit. Nah, pastikan mayit tadi itu jangan mati syahid. Kalau dia mati syahid, berarti dia tidak boleh dimandikan. Jadi syarat memandikan itu dia harus tidak mati syahid. Yang ketiga harus ada mayatnya. Harus ada mayatnya. Paling tidak tadawah kabar kawan kita ditabrak kereta api. Basa memeh, basa opeh, basa lemak. Bakecak. Cuma dapatlah tangannya. Kepalanya hancur, kakinya hancur, tangannya hancur, pas macam sambal goreng. Cuma yang tersisa tangan, maka tangannya dimandikan. Yang kepala kau kumpul-kumpul itu banyak kapal yang otak di tengah jalan itu kumpul kau mandikan tak pala. Apa yang ada dari belakang? Ya, artinya harus ada yang dimandikan. Jangan tak ada yang dimandikan. Pertama tadi dia harus Islam.
Yang kedua dia jangan mati syahid. Yang ketiga harus ada tubuh yang dimandikan. Ya, kalau sempurnanya pula tubuhnya makin mantap, makin bagus, makin top chair, makin encer. Ustaz, oi, ada kawanku, kenapa? Mati dia, kenapa mati? Digigit buaya. Tahu buaya menggigit, tinggal tangan. Dikunyah ini, rupanya tangannya tak apa, tak tinggal. Nah, tangan tuh lima. Jangan pada pokoknya buaya itu. Bukan cari-cari buaya itu jangan. Cukuplah tangannya itu memandikan. Bahkan lebih sudah memandikan tangan. Tinggal masukkan ke air. Makin mantap memandikan. Ad-daruratu li mahzurah. Itu kaidah usul fikih. Setiap ada kesulitan datang kemudahan. Pas macam celup teh celup. Udah solusi. Iya, macam. Tapi jangan dapat saya mayat seperti itu. Yang lebih susahnya kalau matinya sempurna. Apalagi kokap bosa, payah nang bunyi. Payah. Ya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan ya. Pastikan dia Islam. Kedua ada mayatnya. Jangan mati syahid. Yang ketiga ada mayatnya. Walaupun itu hanya bagian-bagian tubuh yang mendapat kita. Oke, itu mayit. Kemudian yang harus kita apa yang diperhatikan, yang wajib diperhatikan bagi orang yang hendak memandikan si mayit ini tadi. Satu yang paling utama harus ada namanya keberanian. Tak sedikit orang yang berilmu tapi dia tak berani. Itu jelas, tuan-tuan guru kita itu banyak yang tahu tapi tak berani dia memandikan. Bahkan tuan-tuan guru kita itu sudah pada meninggal semua. Dan itu fakta di lapangan. Hadir mereka, ikut mereka dalam acara pemandian itu. Cuman orang itu tak ikut memandikan. Kenapa? Tak berani. Dan bahkan kami di muka muridnya sanggup mereka mengatakan tak berani. Tapi ilmu ada. Ilmu ada, tapi berani tidak. Maka yang pertama dan yang paling utama adalah keberanian. Ya, harus berani, Pak. Apalagi nanti kalau dapat kaum mayat yang payah ditutup matanya. Mati macam-macam bentuknya. Orang yang hendak menghabisi nafas terakhir itu tergantung bagaimana cara dia terakhir. Makanya ketika ada teman, sahabat, kaum kerabat, keluarga mati, cepat tutup atau itu. Mumpung lagi masih hangat. Kalau sempat udah 2 jam 3 jam, udahlah. Apalagi kalau dia matinya sedang mati mati suul khotimah. Nah, itu dah bos. Biji matanya togap. Mana tak awak? Mulutnya tak ngalak karena merasa sakit yang disabuk sakar tomat tu. Awak mau digani. Hati-hati. Harus ada keberanian. Ya, berani. Ustaz, aku berani. Siap. Bahkan aku udah dapat ijazah. Dari mana? Acara TV dunia lain. Ada namanya Trans TV dunia lain. Acara uji nyali. Kalau tak lalu lambaikan tangan. Kalau tak lalu, ini lalu. Pernah dia dites, dikurung dia di kamar mayat rumah sakit. Sengaja mayat itu dibangkit-bangkitkan. Itu uji nyali bagi seorang dokter. Itu dulu, atau sekarang aku tak tahu. Kalau nak jadi dokter itu uji nyalinya. Menghadapi mayat, tidur di samping mayat, begitu dah. Harus berani, kalau tak berani nanti tak menjalin kerja. Baru yang kedua, kudu harus ada ilmu. Berani pun nawak, berani kau berani. Kau jangan, apa kau jangan ini? Harus ada namanya ilmu. Dan ilmu inilah yang harus kita pelajari bulan. Kemudian yang ketiga, diutamakan dia harus keluarganya sendiri. Walaupun berbeda jenis kelamin. Contoh, jika ayahnya meninggal boleh omaknya memandikan.
Jika ayahnya meninggal, boleh anak perempuannya memandikan. Bahkan itu paling utama. Kenapa? Karena Rasulullah mencontohkan itu. Ketika meninggal istrinya, Rasulullah yang memandikan. Padahal Rasulullah dengan istrinya itu adalah sesuatu hubungan yang dihubungkan melalui pernikahan. Beda jenis. Andai kata tidak bisa, mengapa Rasulullah mencontohkan? Itu menurut ulama-ulama fikih. Walaupun beda jenis, asalkan dia keluarga yang paling dekat, itu ditambahkan. Bahkan dulu sempat kami pelajari, kata almarhum Allah yarhamu alim sahlan, kita nih orang luar nih yang hendak memandikan jenazah nih, itu urutan ke-18. Contoh, di sekitar lingkungan rumah kalian ada orang meninggal. Kau punya ilmu, kau punya keberanian, kau punya tanggung jawab karena itu adalah fardu kifayah. Jangan dulu sok-sok jadi pahlawan kesiangan. Ultraman, aku mandikan. Jangan. Tunggu dulu. Ada tahapnya. Pastikan dulu keluarga-keluarganya tak bisa memandikan atau tak pandai memandikan. Setelah seluruh keluarganya itu sampai 16 nasab atau 17 nasab keturunan, tak ada yang mampu memandikan, barulah boleh kita tampil. Itu kewajiban kita itu. Ya. Pastikan ayahnya, aku tak bisa memandikan walaupun ini yang meninggal anakku nih. Omaknya, aku juga tak bisa. Inceknya ada, incek yang memandikan, aku tak bisa. Abangnya ada, abang yang memandikan, aku juga tak bisa. Pokoknya nanti sampai nanti kau wawa incek-inceknya kemana sepupunya tak bisa, barulah kita tampil. Sebagai orang luar dengan harapan dengan tanggung jawab fardu kifayah tadi. Itu dulu. Keberanian dan keilmuan. Kemudian lebih utama lagi yang memandikan ini adalah akil baligh. Yang sudah mumayyiz, yang sudah sempurna. Ya. Itu lebih utama. Kalaupun anak-anak, kalau memang ada, kalau sudah berani dia pandai memandikan, boleh. Tapi kalau boleh lagi, kalau masih ada yang lebih tua dari awak, dialah yang memandikan. Paham ini? Kemudian terakhir, tak kalah penting, orang yang memandikan ini harus amanah, pandai menjaga rahasia. Tak boleh orang yang memandikan itu mulutnya suah sayap. Kenapa? Karena orang yang memandikan itu dia pasti akan melihat sesuatu yang dia lihat dari orang yang dimandikan. Mungkin, yang dimandikan ini nampaknya banyak kuhapnya. Begitu selesai dia memandikan, jangan parah juga tadi mayat tadi. Kenapa? Kuhap. Itu tak boleh. Haram hukumnya itu. Tak boleh. Dia berani, punya ilmu memandikan, tapi kalau tak amanah, tak boleh. Mesti amanah. Bak kota orang tua kita dulu, nenek-nenek kita mengatakan, biarlah pocah di pohon, asalkan jangan pocah di mulut. Makanya tak boleh orang yang memandikan itu adalah orang yang musuhnya waktu hidup. Kenapa? Dikhawatirkan. Bukan tak boleh diharamkan di sini ya. Dikhawatirkan nanti ketika dia memandikan ada aib kawan tuh diceritakan karena itu adalah musuhnya. Dan kemudian yang pada waktu ketika memandikan tuh makin terepet dia. Mati juga ya pacarku. Dulu sombong tak tanggung enggak. Tak apa salah. Memandikan tak bisa sempat dimangkat-katui. Kenapa? Karena ada dendam kesumat. Waktu hidup dulu mungkin bakal lain gara-gara merebutkan cewek atau cowok, atau gara-gara merebutkan piala, atau mungkin gara-gara merebutkan kasih sayang dari guru. Masih irian, mati kawan memandikan, bahkan mati juga kau. Kau pikir panjang muka, aku juga mematiin kau kan? Tak boleh. Maka kalau bisa orang lain. Nah, terkhusus kepada anak itu sangat diutamakanlah untuk memandikan kedua orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya meninggal, anaklah yang diutamakan. Maka bersyukur kita kepada tuan guru kita, pimpinan yayasan ini,
mau mengadakan pelatihan memandikan mayat dengan tujuan setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, kamulah nanti yang akan diharapkan memandikan kedua orang tua kamu. Kalau menurut fitrahnya, sudah barang tentu orang tua kamu lah nanti duluan meninggal daripada kamu. Itu sudah menurut fitrahnya. Tapi kalau menurut kehendak Allah, siapapun kita, kalau sudah sampai ajal, kalau sudah habis masa ketetapan, bisa saja nanti seorang anak duluan, orang tua belakangan. Tapi kalau menurut fitrah sunnatullahnya, yang tua itu tinggal menunggu waktu, yang muda ini tinggal menjalani waktu. Yang tua tinggal menunggu waktu, yang muda ini tinggal menjalani waktunya. Begitu habis waktunya, meninggal amak, meninggal ayah, maka yang ia harapkan memandikan dia adalah anaknya sendiri. Sampai-sampai balendang-dendang omak ayah kita itu ketika dia sudah meninggal. Menyanyi-nyanyi dia, apa tak kita doang itu. Berharap kitalah yang memandikan. Terungkaplah dulu wahai anakku, kau belum bisa apa-apa dan belum bisa mengapain. Ketika kau mandi, akulah memandikan kau. Sampai kau bisa mandi sendiri. Tapi penomat sebelum engkau antarkan aku ke rumahku yang terakhir, tolonglah nak mandikan aku. Awak tak mendongah, kenapa? Pakai headset. Oh enggak Ustaz, tak pakai headset pun awak dongah dong. Kalau sompat awak dongah pulang, lari. Anakku, kemana kau ya? Mandikan aku ya. Tak jadi awak mandikan, lari. Kenapa kita katakan hantu? Ya, salah satu yang diharapkan oleh kedua orang tua kita, anaklah yang memandikan. Dah, dua hal yang sudah kita perhatikan, mayit tadi, kemudian orang yang hendak memandikan. Baru yang ketiga terakhir, habis ini prakteklah. Artinya minggu depan itu materinya yang harus kalian pahami. Pertama tadi, mayat itu pastikan dia Islam, jangan mati syahid. Kemudian ada tubuh yang hendak dimandikan. Bagi orang yang memandikan siapapun itu, pertama dia berani, kedua berilmu, ketiga tanggung jawab, keempat mana paling diutamakan adalah keluar. Nah, sekarang sudah terpenuhilah yang dua aspek tadi. Masuklah kita hendak memandikan. Sebelum memandikan, pertama kau pastikan tempatnya harus tertutup. Minimal tingginya 1,50 meter tempat itu. Tinggi tempatnya tertutup itu. Ini paling tidak tempatnya 3 meter, 300 cm, sama. Tinggi 150 cm, lebar dan panjang 3 meter atau 300 cm. Artinya apa? Tempat yang pertama harus tertutup. Pastikan tempat yang kita hendak mandikan itu tempatnya tertutup. Jangan sampai bisa ditengok orang. Itu yang pertama dulu. Udah apa lagi mau kita mandikan? Tunggu dulu. Aku kepala kodinya, aku tengok dulu. Perhatikan dulu. Mana tempat kita mandikan? Ini. Bisa tak? Bisa. Tapi kalau sempatlah umpamanya tempatnya 1 meter, salangkan kawan yang hendak dimandikan di 2,5 meter, tak jawab itu. Itu maksudnya itu. Mengapa harus lebar seperti ini? Mengantisipasi agar leluasa dalam memandikan. Itu yang pertama. Tempat pemandian itu harus tertutup. Mengapa mesti harus tinggi, Ustaz? Biar Pak jangan ditengok orang. Apalagi yang menengoknya itu musuhnya lama. Tengok itu.
Ustadz, ada tradisi di tengah-tengah lingkungan kami, dia menutupnya pakai selendang, ya kan? Ada itu selendang, pegang 4 orang. Pastikan orang yang memegang di tadi termasuk kategori 4 tadi. Berani, punya ilmu, amanah, keluarga. Kenapa? Kalau orang lain yang tidak 4 tadi kono, nanti ditembaknya, tidak, lain mayat keluar. Yang dimandikan batu lagi. Waduh, sama. Jadi tak sembarangan kita megang tirai. Jangan dikasihkan kepada orang yang tidak mumpuni. Paham ya? Oke, ini yang pertama. Tempatnya harus tertutup. Kalau di tengah-tengah masyarakat sekarang, kalau SKM, BKM, Serikat Kemalangan itu sudah menyediakan tabir. Dibolik itu. Ya kan? Dibolik tabirnya itu dipakai pakai tirai. Segitulah lebarnya. 3x3. Tingginya 1,5 meter. Udah. Tahap pertama, lokasi pemandian harus tertutup. Itu yang pertama. Selesai? Sudah bisa pahami? Yang kedua, tempat orang yang dimandikan itu harus tinggi. Disebut namanya balai. Tempat pemandian minimal sejongkal dari lantai orang berdiri, minimal paling rendah itu. Kalau bisa ranjang tempat orang berdiri. Nah, inilah mayat umpamanya, kapalnya entah apa tidak tahu, tangan ini kaki. Kira-kira begitu. Ranjang tempat tidur. Kalau rumah-rumah begini ini saya rasa, ya kan Ustaz, udah ada tempat-tempat begitu kan, pemandian. Harus tinggi. Kenapa harus tinggi Ustaz? Atau kenapa minimal paling rendah? Sejongkal dari lantai, mencegah takut nanti namanya mustakmal. Tahu mustakmal? Enggak. Aduh. Mustakmal itu adalah air yang digunakan tapi digunakan lagi. Air yang sudah digunakan untuk bersuci tapi digunakan lagi. Makanya kadang-kadang kalau tak ada tempat balik itu atau ranjang itu, keluarganya lah dipanggil, disuruhlah duduk, menjunjurkan kaki, mengentangkan kaki nih, agar si mayit tidak langsung cocah badannya ke tempat lantai pemandian. Kecuali rumahnya rumah panggung, dan itu pun lantainya lantai papan, bukan lantai batu. Ada rumah panggung, tahu rumah panggung? Masih rumah pakai tunggat, rumah orang lama, lantainya lantai papan, bolehlah diletakkan di atas lantai itu. Tapi kalau macam beginilah lantai rumah kita, diharamkan mayat itu langsung diletakkan di atas lantai. Kenapa? Karena nanti sisa pemandiannya itu kono ke tubuhnya. Mengantisipasi itu namanya mustakmal. Bokas-bokas airnya itu kalau balik ke dia. Makanya harus kasih binaan namun. Kalau bahasa fikih binaan. Kalau bahasa kita ya ranjang lah. Minimal sejongkal dari lantai. Itu harus ada. Kalau tak ada, usahakan ada. Paling tidak kalau dulu macam dulu kami, tutup kerondo itu kami ambil. Tutup kerondo itu diletakkan lagi di atas tutup kerendah tersebut. Nah, yang ketiga, sebelum kamu mandikan, pastikan di situ airnya cukup. Bahkan kalau bisa berlebih. Kalau bisa berlebih. Kira-kira 3 tong lah. Kalau ini tong. Kenapa begitu? Bisa saja nanti si mayit ini, pengalaman saya sebagai seorang pemandi, itu kadang-kadang si mayit itu penuh dengan najis. Apalagi waktu sakaratul maut dia rupanya BAB. Pas BAB dia,
Tak sempat. Batang mencari itu kematian. Siapa yang tahu? Rupanya bisa kita harap, ya Allah matikan aku dalam keadaan tidur. Bisa. Matikan aku ya Allah dalam keadaan mengaji. Bisa. Matikan aku ya Allah dalam keadaan nonton TV. Bisa. Uji, andai kata dia bisa meminta, ya Allah jangan matikan aku dalam keadaan naik kendaraan bermotor. Ustaz Uji. Bisa. Tapi matikannya di mana? Waktu sepeda motor. Mati lah dia. Takut awak tengah manokan bela. Mati. Tainya itu. Ada pengalaman saya. Jujur saya ceritakan ini. Gara-gara memandikan itu, gara-gara mayat itu, ya gara-gara dia dalam keadaan seperti itu, terpaksa kita main kaifiat. Syukur juga lah kita punya sedikit pengalaman dan mengambil ilmu itu dari orang tutu yang dulu, yang sudah pengalaman. Nanti akan saya ajarkan nanti kaifiatnya. Tapi mengurusnya itu setidak-tidaknya hampir 1 jam. Dikorek ada lagi, dikorek ada lagi, dikorek ada lagi. Dan itu harus hilang dan wajib hilang. Dan dipastikan hilang. Nanti istilahnya istinja dalam keadaan memandikan. Nah, maka dia harus butuh air yang cukup. Bahkan kalau bisa harus berlebih. Kemudian pastikan air yang kita gunakan itu air yang mengalir. Mengapa mesti harus air yang mengalir, Ustaz? Begini ceritanya. Di dalam konsep fikih kita, apalagi yang kita pakai adalah konsep fikih Imam Syafi'i, yang diajarkan oleh Imam Syafi'i turun-temurun kepada kita. Istilah air itu 2 yang boleh dipakai. Walaupun ada 4 jenis, air mutlak, air musammas, atau namanya air makruh, itu masih boleh digunakan, tapi makruh digunakan suci mensucikan tadi masih makruh maksudnya ya. Contoh seperti air yang terjemur matahari atau air dispenser. Boleh air dispenser itu dibikin wudhu, tapi kalau tahan badan apa? Umpamanya air dispenser itu kan ada hot dan cool. Coolnya tersumbat, hotnya jalan. Awak nak wudhu, boleh kalau tahan. Kalau tahan itu lah. Makanya namanya makruh. Kenapa? Kenapa makruh? Ternyata diteliti dapat menimbulkan penyakit sofa. Karena di zaman dulu air itu terjemur di matahari dan tempatnya dari tembaga. Jadi jajak tembaga itu keluar ke air itu lalu digunakan. Jajak tembaga itu lengket ke kulit sehingga menimbulkan efek penyakit kulit namanya sofa. Maka dimakruhkan. Tapi kalau hukumnya suci dan mensucikan, sah digunakan. Yang ketiga ada namanya air itu tadi mustakmal. Air mustakmal tadi air yang kita pakai lalu masuk kembali air itu ke dalam tempat itu lagi. Itu tak boleh menurut paham Imam Syafi'i. Apalagi air mutanajis. Air mutanajis itu suka hilang dikatakan air mutanajis walaupun 1000 ekor tikus itu mati. Kalau dia lebih dari 2 kula maka hilang sifat mutanajis. Yang takut nyawa yang namanya drum tadi diambil itu bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau sudah berkurang air, datang cocak terjun payung. Awak nak mandikan. Ini pengalaman saya. Ustaz, ini air kita nyusat yang nyusat. Apa itu? Petik cocak. Wadah yang kita gunakan untuk menampung air tidak bisa menampung sampai 2 kula. Yang bisa menampung 2 kula itu cuma 1 drum. Drum biru mau tong terserah. Karena yang 1-2 kula itu hitungan 210 liter. Itu hitungan 2 kula. Sedangkan yang kita gunakan itu ember. Tahu lah Bapak ember? 2 gayung air, 2 timbok kan sudah penuh ember. 18 liter kali 2, 36 liter isi ember itu. Datang cocok terjun payung. Biar bola juga kamu. Ustaz macam mana ini? Apa tuh? Ada tek cocok, ada tek tikus, tek ti. Ada atau tek orang. Atau kemudian udah copung-copung dia tadi, dipegang.
ayat itu tadi, menjadi statusnya musta'mal. Tapi kalau umpamanya air itu dalam keadaan mengalir, masih dijalankan airnya, hilanglah status musta'mal. Harus belajar fikih juga kalian, biar tahu kalian nanti air yang boleh digunakan untuk berwudu, bersuci atau tidak. Ya, pastikan air itu. Apatah lagi nanti untuk air digunakan berwudu. Tempat harus tertutup. Ada balai atau bina, tempatnya itu dia dimandikan tinggi. Kemudian yang ketiga, airnya harus cukup. Kemudian keempat, perhatikan juga peralatan mandinya, di situ harus ada sabun. Sabun sekarang namanya ketembat, kalau dulu namanya pencungkil, sekarang ketembat. Tujuannya nanti untuk mensucikan celah-celah tubuh si mayat seperti mata, telinga, hidung, kaki, jari jemari, ketempat itu. Kemudian sarung tangan. Kenapa? Walaupun yang memandikan itu sesama jenis sekalipun, makruh hukumnya tangan kita nih yang tak berlapis ini menyentuh badan si mayat. Walaupun itu ayat itu, walaupun itu mak gitu. Mak punya Ustaz, ya tak masalah memang. Tapi makruh hukumnya tangan kita langsung menyentuh si mayat. Makruhnya hukumnya. Arti makruh itu lebih baiklah usah disentuh. Kemudian manfaat kedua sarung tangan itu bisa sebagai borus badan dia. Jangan nanti kau ambil nanti box dari belakang, apalagi box cuci itu yang terbuat dari nikel. Mak, badan memek nih kau. Cukup nanti sarung tangan itu menjadi borus badan dia. Dah, sabun. Yang saya tidak sepakat sampai sekarang, jangan gunakan sabun batang. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Hidup pun nak, tak kalau tidak pakai sabun batang dah. Kecuali memang tak ada. Kecuali kan macam kita dulu, kan merantau di negeri orang, timbangkan boan sebenarnya awak boleh sabun batang, sabun lebut tak boleh. Awak bayar merantau menginap di Palahin kan, sabun batang kan dapat 1.000, sabun lebut kan 5.000. Kalau dibelikan 5 batang kan, kalau sabun batang boleh kan dapat 5 batang, tahan kan 3 bulan. Awak kos, hemat lah pula kan. Tapi kalau sudah normal awak begini, kutanyalah kamu dulu, ada kira-kira badan sabun mandi kamu itu sabun batang? Digunakan untuk apa sabun batang? Hinanya manusia itu, jangan mandi dingin itu pula bikin. Tak boleh. Ganti. Dan aku mandi kawan ini dulu. Sabun apa? Ustaz, kalau ini yang mau aku mandi, sorry aku tengok dia sabunnya sabun Nuvo. Boleh. Kalau ayahku Ustaz sabun Lipi Boy. Boleh. Ustaz, ayahku suka pakai sampo anjing. Boleh. Sampo jing. Kan ada sampo jing. Zin. Aku kan memaki. Zin. Ya kamu gitu kan? Bisa kan? Jing. Ya kan? Boleh. Sampo boleh. Iya. Cuman lagi yang tak boleh pakai sikat gigi. Sampai sekarang belum ada ilmu yang saya pelajari begitu. Mungkin tak saya sampaikan itu. Yang belum buka mak. Kau sikat pula giginya nanti. Jangan. Ya. Oke. Udah. Selanjutnya yang terakhir, pastikan si mayat tadi itu dalam keadaan telanjang bulat, hanya tertutup oleh kain pelapis pemandian. Itu aja. Tak boleh lagi bawa baju dia. Ini kan membuka baju dia, Pak. Sudah tertutup dengan kain pemandian. Biasanya itu langsung ditutup dengan kain selendang itu. Biasanya. Jadi begitu diangkat selendang tuh, kalau diangkatlah kain selendang tuh mulus, bulat. Itu maksudnya. Ya jangan pula begitu bapak kain dia bulat, nanti jadi kabojo, bikin lambat. Itu maksudnya, itu tujuannya. Dan saat memandikan, gantilah kainnya itu dengan kain pelapis yang kainnya itu langsung tembus air. Jangan nanti kain parasut kau bikin nanti. Kau siram begitu singkap ke dalam tak basah. Kenapa? Kain pelapisnya ada kain parasut. Harusnya kain biasa, makanya yang disunahkan itu
kain dari potongan kain kafan dia. Kenapa? Karena potongan kain kafan itu selain dia tipis dan kemudian dia copot tembus air. Untuk laki-laki cukup di atas pusar dan di bawah lutut ditutupi. Jadi kondisi si mayit mana? Ini mak penghinaan ini loh. Entah dokang yang bahasa dokang. Begitulah pula mali makna dikasih teologi bikin jadi komunis. Katakanlah ini tadi di tempat tidur dia. Ya. Tempat tidur. Ini biasa sama lumpur ini. Di atasnya ini pakai jire-jire. Tujuannya nanti air itu nanti bisa turun ke bawah. Disinilah mayat itu tadi. Kepala, leher, tangan, kaki, badan. Sama deh. Badan, kaki. Panjang pun akhirnya orang. Dah. Hidungnya sih maju. Barang bersih. Telinga. Diterangkan sedikit biar Pak jelas. Biar nampak dia jelas. Oke. Katakanlah ini mayit. Kalau ini laki-laki, maka dari sinilah yang harus kalian tutupi. Ini kita tutup ini. Kain pelapisnya itu di atas pusar dan di bawah lutut. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, semuanya harus tutupi, kecuali wajah di atas lehernya itu. Semuanya harus tutup. Dan satu hal lagi sini. Kalau masalah memandikan tadi itu kan kalau masalah keluarganya nggak perlu apa-apa beda jenis. Tapi kalau sudah orang lain, maka dia harus sesuai dengan jenis kelamin. Kalau punya orang lain kita mandikan, pastikan yang kita mandikan itu laki-laki. Jangan perempuan, bahaya. Makanya mesti juga harus ada perempuan yang jago memandikan mayit, yang bisa memandikan mayit. Begitu juga laki-laki. Ya, jangan pula pemberani sok-sok berani ini perempuan. Siapa yang meninggal itu? Pak Zainal, biarlah memandikan. Kau siapa? Susi. Kau apunya? Orang lain? Jangan. Itu namanya jalan kodah namanya. Biarkan dulu laki-laki. Tak boleh aku memandikan ini. Kenapa? Beda jenis kelamin. Tidak ada sangkut paut awak ke dia. Ya, yang boleh beda kelamin itu kalau dia ada nasab kandung dengan orang yang mati tadi. Oke, sampai sini dulu. Nanti prakteklah memandikan, nanti baru lebih jelas lagi nanti lebih nampak gamblang bagaimana nanti cara memandikan. Langsung prakteknya nanti menjawab. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah kita paparkan tadi? Jadi persiapan pemandian itu harus banyak kita perhatikan. Ya. Tidak. Cuman sekedar niat sudah. Pasang niat, begitu menjatuhkan air kepada si mayit, disitulah kita qasad ta'aruf ta'yun niat. Kalau dalam ilmu dalam mazhab Syafi'i disunatkan kita mengucapkannya. Nah, itulah nanti nawaitul husla diraqillah nawaitul husla di hadzal mayit. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan di hadzihil mayyitah. Kalau dia anak-anak hadzat tifli laki-laki, kalau dia perempuan hadzihil tiflati. Cuma nanti permasalahannya kalau anak-anak, kalau dia belum
Itu biasanya berlaku untuk laki-laki. Kalau perempuan, karena perempuan itu setelah 7 hari atau 5 hari si omaknya sudah menyunatkan menghitankan itu. Tapi kalau laki-laki itu kadang-kadang mau ya 10 tahun 15 tahun bagi sunat, maka setelah dimandikan nanti wajib ditayamumkan, itu tambahan. Atau mungkin yang kedua, orang dewasa dia meninggal tapi dia punya tato, nampak kita tatonya, maka setelah dimandikan maka wajib dia ditayamumkan. Kenapa? Kalau tidak nanti tak sah, nanti dia disolatkan. Itu tadi. Jadi fungsi mandi di situ apa, Ustaz? Untuk melengkapi syarat saja dan menghilangkan najis. Tapi ada najis yang tak bisa dihilangkan dan tak mampu air sampai ke situ, maka digantilah dengan tayamum. Makanya kita tak boleh berkata yang diharapkan itu. Jadi kalau bacaan-bacaan itu nanti tak ada baca-bacaan khusus, terkecuali nanti pemandian ayat 9. Waktu memandikan ayat 9 nanti, situ ada bacanya ghufranaka rabbana ya Allah wa ilaikal masir. Yang kedua ghufranaka rabbana ya Rahman. Yang ketiga ghufranaka rabbana ya Rahim. Itu nanti sunnahnya itu dibaca. Sedangkan ayat 9 itu pun nanti sunnahnya itu. Yang wajibnya begitu air seluruhnya sudah mengalir, najisnya sudah hilang, boleh diangkat. Tak perlu berwudu, tak apa-apa. Karena wudu itu hanya pelengkap. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada kira-kira yang kurang jelas? Ada? Silakan tanya nanti. Air? Tidak. Tak mesti. Kalau memang tadi airnya mengalir, kemudian dia sudah melebihi dari 2 bulan, nggak apa-apa. Kecuali nanti air, ada air sabun, ada nanti air kapur barus, ada nanti air bidara. Nah, itu pun hukumnya sunnah. Ustaz, kalau tadi pakai air 9 berdosa enggak? Sah enggak mandinya? Sah, selama air tadi yang pertama tadi sudah sempurna kita alirkan. Karena yang dituntut kita adalah memandikan si mayat. Jadi kenapa harus ada air sabun tadi? Air sabun itu gunanya untuk menghilangkan daging. Air bidara atau air limupur itu untuk memberikan keharuman. Air kapur barus itu untuk mencegah agar lambat datang binatang parasit. Itu tujuannya. Jadi air kapur barus itu untuk mencegah datang parasit. Tujuan dari air bidara atau air limupur atau air jeruk nipis untuk menghilangkan bau si mayit. Karena bangkai yang paling busuk dan yang paling bau itu kata Rasulullah manusia. Malu kita dengan kucing. Kucing rasa minggu mati tak keciuman baunya. Tapi manusia, kalau kita kontut. Kontutnya saya udah mati manusia. Apalagi udah jadi bangkai. Jadi tujuan ayat 3 tadi itu, ayat 9 itu dia. Dan itu pun hukumnya sunnah. Harus digarisbawahi. Dikehojokan dapat pahala. Kalau tidak dikehojokan tidak. Cuma lagi karena di kita ini melimpah ayat itu, maka dibikin. Ada satu tempat, tak ada tempat airnya. Cukup pula, hanya sekedar cukup memandikan saja. Udah itu aja gunakan. Tak mesti harus pakai air 5 urut, tak mesti harus pakai air kapur barus. Contoh, ada orang mati di sungai. Sore ini dia mati sungai. Jalan-jalan dia pula bayar ke bedeng, hanyut. Dapat dari di silo. Jangan jauhnya hanyut. Udah begitu didapat di silo itu, langsung situ mandikan. Tanggulankan dia. Lebih cepat lagi, 5 menit. 1, 2, 3. Tanggulankan yang layak itu hilang dia.
Tak ikut tak ada yang timbul badannya, begitu naikkan, langsung kapankan, sholat dan terus. Selesai. Jangan menambah-nambah beban. Jangan dibawa ke rumah ditangis. Jangan. Itu namanya darurat. Langsung mandikan di situ. Ya. Langsung dieksekusi. Tapi Ustaz pakai baju-baju dulu. Itulah pengganti dari pelapis tadi. Namanya kalau sudah dalam air, jangankan kain, tubuh awak bisa tenggelam. Basah semua. Itulah enaknya mandi wajib di sungai ini. Di sungai ini mandi wajibnya 1 menit. Datang ke tangkahan, tengok ayat itu, nawaitul husna li rabbil ahdas akbar an jami'in badan fadlan ta'ala. Allahu akbar. Naik, selesai. Kenapa? Udah mengalir ayat itu ke seluruh tubuh. Yang udah takut pula. Tapi kalau di rumah awak, basah kapal lagi. Pastikan di kapal ini tidak ada yang tak kena air. Udah kono basah semua. Badan dari mandi pakai pastikan semua sendi-sendi awak ini basah. Mengalir air tubuh sampai nanti ke kaki. Berapa yang dihabiskan itu? Godrum. Tak bisa pakai mandi sedikit. Tapi kalau di sungai, subuh ikan beli berapa? Nah itu benar. Selesai. Tapi pasangannya, ya, pula. Jadi pemandian itu nanti, ya kita lengkapi nanti dengan sunat-sunatnya. Ada nanti ayat 9 namanya. Ayat 9 itu pun nanti ada nanti penempatan di mana kita coba. Habis ya? Memandikan mayat itu posisinya harus menghadap kiblat. Bebas sebetulnya. Apalagi nanti kalau umpamanya situasi kondisi kita jepit, tak mesti harus kita paksakan di hasil kiblat. Cuman sunnahnya si pemandi harus menghadap kiblat. Mana kiblat kita? Sana. Inilah mayat. Berarti saya memandikan sini. Nah, kalau sudah di sini mayat, berarti kepalanya harus sebelah kanan si pemandi. Kalau lah inilah kepalanya, berarti dia sebelah sini. Jangan sebelah sini, nanti bahaya. Tak nyaman tukang mandi. Jadi harus dari sini. Kalau mau dari sini, kan tak enak itu. Ya, jadi begitu itu teorinya. Jadi si mayat itu kepalanya harus sebelah kanan si pemandi. Kalau tidak sebelah mana pun jadi. Kalau tidak sebelah timur, sini kepalanya. Kalau sebelah sana, sini kepalanya. Kalau sebelah sana, sini kepalanya. Jangan pula sana kepalanya. Tak boleh. Katakanlah ini kepalanya. Awak menghadap ke sana. Harus begini, jangan begini. Kenapa? Manfaatnya adalah memudahkan bagi si pemandi. Yang sunat menghadap kiblat itu adalah si pemandi. Paham? Jangan pula kau entah kaki ke sana, jangan menghadap kiblat tidak. Nah, itu pun hukumnya sunnah dan kemudian menengok situasi kondisi lingkungan. Kalau memungkinkan bisa mengarahkan ke sana, silahkan. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Karena kewajiban kita mandi tadi itu. Beberapa kewajiban yang harus kita penuhi. Pertama, si mayat pastikan dia Islam. Kedua, jangan mati syahid. Ketiga, dia ada badan yang tidak dimandikan. Selesai. Nak menghadap kiblat, tak menghadap kiblat, tidak ada hukum ke situ. Dan tidak ada pula membatalkan pemandian di situ. Kemudian yang kedua, yang memandikan harus kudu berani, punya ilmu, harus senasab, sekeluarga. Mesti yang keluarga dulu. Kalau tak ada baru orang lain. Kalau orang lain dia harus amanah. Karena tak mungkin keluarga yang mencari itu karena keluarganya sendiri. Kalau orang lain yang memandikan, dia mesti amanah. Kira-kira begitu. Nah, kalau tak lengkap itu batallah syarat memandikan tadi. Kalau benar yang tadi kalian tanyakan itu hukum-hukum sunnahnya itu. Sunnah nanti menghadap kiblat. Iya. Sunnah nanti pakai air 9. Iya. Sunnah nanti pakai wudu. Wudu itu tak wajib itu. Kenapa tak wajib berwudu? Karena sudah terangkat hadas besarnya dengan mandi. Sama seperti kita masih hidup. Maaf, sedikit maaf. Kita ini dalam keadaan hadas besar. Setelah berhenti, kalau perempuan ciri-cirinya datang nanti keputihan. Suka datanglah nanti keputihan itu baru dikatakan haid itu berhenti. Kenapa? Karena masa haid itu sampai 15 hari.
Kalau sampan masih 3 hari berhenti dia, jangan langsung mandi dulu. Kenapa jangan mandi Ustaz? Tapi udah berhentinya. Bisa saja nanti di hari kelima datang dia. Tapi ada ilmu yang pasti memastikan bahwa si perempuan itu berhenti haidnya apa? Datang keputihan. Yang kau tanya gitu. Ada keputihan. Yang kau tanya. Makanya mandi ke hawa. Nah, si perempuan yang tahu itu apa itu keputihan. Kalau udah datang itu manggau jom itu. Manggau. Dah. Datanglah keputihan tadi, barulah kau mandi. Pas pula menyambut zuhur. Nawaitul ghusl li raf'il hadasi akbar ajal badani fadlillahi ta'ala. Mandi, selesai air itu mandi. Perlukah kau harus berwudu untuk salat? Enggak. Kenapa tak perlu Ustaz? Tapi itu wajib. Apa wajibnya lagi? Menghilangkan hadas koci. Jangan kena hadas koci, hadas koci kau udah hilang, itu kan? Mandi tadi. Terkecuali tadi habis mandi kau tadi terkontut balik. Akhirnya cek itu. Atau setelah habis mandi kau tadi, maaf bukan maaf, tak pegang kau pantat kau atau kemaluan kau. Berarti jatuhlah kau kategori dalam hadas koci. Kalau sudah dalam hadas koci, maka wajib hukum berwudu. Karena kita ingin sholat. Begitu ilmu fikihnya. Kalau menjelaskan itu, guru kita nanti menjelaskan. Nah, ya, sampai begitu. Contoh saya tak perlu harus berwudu ketika saya habis mandi wajib. Setelah habis mandi wajib, pastikan tidak ada yang harus kecil itu yang saya lakukan. Ya udah, begitu habis mandi wajib, keluar, pakai pakaian, tutup dengan sempurna, sholat. Tapi Ustaz begitu pakaian itu, gotok-gotok, udah lah. Berarti dalam keadaan hadas kecil. Padahal wajib berwudu. Nah. Kalau berwudu aku Ustaz, apa hukumnya? Dapatlah pahala sunnah, tapi bukan wajib. Begitu juga dalam memandikan mayit. Kalau sudah sempurna mayit itu dimandikan, hilang najisnya, mengalir air ke seluruh tubuhnya, diiringi dengan niat, airnya pun air mutlak, sah. Kenapa dia berwudu? Tak mesti. Tapi kalau diwudukan Ustaz, dapat pahala sunnah. Dan awak pun tak apalah membawa hati. Kecuali tak membutuhkan wudu itu baru. Ini tidak. Sekalianlah wudukan. Nawaitul wudu'a li hadzal mayit. Sapu kepala, siram tangan, usapkan koningnya, kapalnya ini, sapukan talingo, bukakan sedikit kaki ini siam-siam. Udah selesai. Udah. Mana andukkan. Picit-picit dulu. Dipicit-picit, jangan langsung diangkat ke tempat. Picit-picit dulu. Pastikan air ini sudah kering di tubuhnya. Barulah dimasukkan kain pelapis, diangkatlah. Dan dipastikan kain pelapis itu harus tertutup seluruh tubuhnya, jangan sampai tersentuh kemaluannya. Kenapa? Kalau tersentuh kemaluannya, wajib ulangi balik. Contoh, inilah tadi manusia tuh, inilah kain laponya. Pastikanlah tangan itu tuh di bawah kain, sehingga tak bonok lah. Tahulah manusia, bukan bisa satu orang dua orang memegangnya, 3 orang. Apalagi kalau macam misalnya besok, awak pegang kepalanya lagi, pegang badannya, pegang pundaknya, pegang bokongnya, pegang kakinya, harus 3 orang itu. Kalau macam aku tak semua orang yang angkatnya. Dah, datang kawan. Memang tak tutup di atas, tapi tangannya di bawah, maaf menyentuh kemaluan, pantat. Maka batallah tadi wudu. Balik wudukan balik. Kenapa? Tak sah nanti waktu disolat. Solatkan. Kira-kira begitu. Makanya nanti di waktu praktik lah nanti baru tahu kita. Oh ini. Tak mungkin kita catatkan semua, tidak. Saya pun dulu belajar bukan mencatat, langsung ikut terjun ke lapangan, perhatikan dan praktekkan, selesai. Karena ilmu yang mudah didapat itu langsung dipraktekkan. Ada pertanyaan lagi? Nah, pas ya? Baik. Cuman Ustaz, kita balik ke sini. Tapi kalau diizinkan Allah kita berjumpa lagi minggu depan, mungkin barangkali
atau minggu sekali lagi atau minggu atau tak jadi pun tak masalah. Kalau jadi minggu buka, saya minta adalah yang jadi korban. Kalau ada yang hendak pulang lebih bagus. Tak ada hendak. Iya. Kalau patung ini nanti dia sifatnya kaku, itu kekalahan kita nanti. Tahu lah tuh bangsa tahu. Nanti kita bikin nanti 2 sesi. Untuk perempuan dan laki-laki kita pisahkan. Kenapa begitu? Nanti takut nanti timbul fitnah. Nanti perempuan cukup kita bimbing saja, tapi kalau laki-laki kita langsung praktikkan memandikannya. Nah, seperti itu. Tapi harapan saya kalau bisa dia makhluknya makhluk hidup. Ya. Ya kalau enggak. Tapi udahlah kalau memang tidak ada nanti patung saja nanti kita lakukan. Nah, walaupun nanti agak sedikit repot menjelaskannya. Tapi kalau makhluk hidup ini kan enak nanti menjelaskannya. Ya, baiklah. Kita padakanlah pertemuan kita sampai di sini. Sudah hampir jam 5, kurang 10 atau 20 menit lagi. Kita cukupkanlah pertemuan kita sampai sini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan, apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan bisa dimengerti, dan tinggal insya Allah pertemuan berikutnya tinggal mempraktekkan apa yang kita pelajari tadi. Ya, kalau hanya niat itu nanti tak perlu harus diucapkan, tapi ketika ada keinginan kita hendak memandikan itu sudah niat namanya. Ya, karena niat itu kerjanya di hati, bukan kerja di mulut. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kekurangan, kekhilafan, noda dan dosa yang telah saya lakukan. Saya memohon ampun kepada kita semua, anak-anak kami, wabil khusus kepada pimpinan yayasan Taman Pembacaan Al-Quran Al-Lisan, kemudian para muallim dan muallimah. Inilah yang mampu dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya yakin jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu mohonlah kiranya berlebihan kemaafan. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khair. Terima kasih telah menyambut saya. Semoga kebaikan yang telah diberikan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang sempurna dan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis, yakni subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wah alhamdulillah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengambil keberkahan semua, mari sama kita tutup dengan bacaan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bi anna nashhaduka anna Allah la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma faqihna ya Allah fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ya Allah bi ta'wil wa hifzan nabiyina wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zayyidna ya Allah bil ilmi. Allahumma barik lana ya Allah fi ilmi. Allahumma rizqna ya Allah fi ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم رزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وأملا قصيرا وخيرا قريبا وشهرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. اللهم رزقنا علما نافعا اللهم رزقنا علما نافعا اللهم رزقنا علما نافعا وفهما صحيحا وحفظا معيرا ولا تنسنا ما علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمعلمنا ولأساتذتنا ولمن أحب إلينا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة والنعمة والصحة والسلامة والعافية والعلم والتوفيق والهداية والحناية والاستقامة والأمانة ورزقها يا الله وحلالا كثيرا طيبا مباركا خصوصا يا الله علينا الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس تعليم وفي المكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار مع الأنبياء والرسول مع الصحابة والتابعين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين مع الوالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. آخر دعوانا الحمد لله والعافية منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,